kotak Pandora besar, yang kecilnya satu-satu mulai dibuka ini. Jadi Bermain, kena juga ini. tunggu aja. Oh tunggu, 4,8% dari total tahanan, itu mendapat dia punya telinga gajah. Apa yang terjadi? Untuk meremukkan Nasdem ini, Surya Paloh, dia akan meninggalkan ya hari tuanya dengan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi di Ahas Channel. Apa kabar, Prof? Sehat selalu. Alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan. Berkat ridho Allah tentunya. Amin. Berkat saling doa juga. Doa juga. Jadi kita masih punya waktu. Nah, jadi melihat kita terkini, Prof, setelah terbongkarnya kasus langit katanya. Ya. Saya juga kaget. Kok bisa langit itu? Terbuka. Bukan. Kasus Kan BTS kan. Oh, yang menjulang tinggi. Iya. Tadi BTS. kalau Prof Mahfud ini bilang dulu korupsi ada di mana-mana, ke kanan, ke kiri ada, ke depan ada, ke samping ada, sekarang ke langit. Ya, ini ke langit ya. Langit. Tapi ke langit pun, yang di bumi pun belum selesai nih. Iya, yang nambah di-trigger gitu. oleh Prof Mahfud. Iya, makanya Luar biasa. Ini Prof Mahfud yang 3,46 triliun ini belum kelar nih. udah proses, Prof. Sudah mulai. Juga begitu. Sudah mulai. Mukanya luar biasa. Ya. Artinya kotak Pandora besar, yang kecilnya satu-satu mulai dibuka ini. Jadi Nah sekarang ya enggak adanya kejadian semacam tanda kutip korupsi di langit ini. Jadi kalau kotak Pandora dibongkar, apa, Bro, yang terjadi? Ya kalau kotak Pandora dibongkar tuh macam-macam isinya. Apa aja, Bro? Ya kabar bahagia, Ada. rakyat menunggu Anies dikukuhkan sebagai baca pres. Kabar sedih apabila dia gagal karena kompetensi kurang dan atau karena ada intervensi lembaga atau personal tertentu. Namun di samping itu, di kotak Pandora ini juga ada cerita harta karun, ya. Jadi ada cerita tentang ya bagaimana gurita sudah masuk dalam sistem kehidupan sosial masyarakat, apalagi di pemerintahan. Ini guritanya gurita korupsi. Oh, jadi korupsi yang menggurita. Korupsi yang menggurita. Di segala lini. Segala lini, atas bawah, kiri kanan. Ke langit. Sampai di langit. Nah, kita cerita langit sekarang. Ya. Kalau langit dulu ada. Pesawat, ingat dulu waktu kita awal-awal menggunakan satelit, itu rame juga. Iya. Nah kita juga ada kasus Indosat dulu kan. Biarlah itu berlalu, tapi ada 5 variabel pokok saling terkait terhadap lanjutnya kesinambungan negara Republik Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia dalam tatanan perjalanan perubahan menuju yang lebih baik. Ya. Nah ini yang kita harapkan. Nah, bagaimana, Habib? Ada hal yang khusus mau ditanyakan? Ya 5 poin itu boleh itu, bagus. Apa saja poin-poinnya kita kupas. Jadi pertama adalah aspek kelembagaan dalam dunia hukum. Oh. Ini perlu dilihat ini. Ya. Kredibilitasnya, tupoksinya, dan apa dan bagaimana yang terjadi. Ya. Yang kedua, non lembaga hukum, yaitu adalah partai-partai yang bergabung berkoalisi untuk bisa mencalonkan capres. Nah, 2. Yang ketiga adalah harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, Soekarno meninggal atau wafat meninggalkan sebagai proklamator, Hatta sebagai proklamator, dan Bapak ya ekonomi kerakyatan dan pendukung koperasi, kemudian Soeharto dengan swasembada dan
kesejahteraan serta taman mini dan Atinnya. Nah, sedangkan B.J. Habibie dengan pesawat terbangnya dan melepaskan tapol-tapol politik. Setelah itu masuk pada era-era SBY, terbayarnya hutang IMF, kemudian lepasnya embargo, ya. Namun tidak lepas semuanya, tentu ada kurangnya. Yang kurang kita kumpul, kita perbaiki. Tadinya saya berpikir pada 2 periode yang akan diselesaikan oleh rezim saat ini, itu akan selesai kumulasi permasalahan. Tapi bukannya makin selesai, makin bingung dan kacau beliau. Kacau balau ya, kacau beliau. Beliau itu orangnya. Kalau ke Habibie tadi, Prof, masih ada tambahan. Apa itu, Pak? Kebebasan pers. Oh ya, kebebasan pers. Ya, yang sampai saat kita merasakan ya. Betul. Nah, karena kebebasan pers ini memang satu hal yang keniscayaan ya. Karena tanpa kebebasan pers, kontrol dari masyarakat itu kan tidak terjadi ya. Ya, cuma dengan adanya IT sekarang, digital era, itu yang namanya pusat-pusat informasi yang bisa dikendalikan, istilahnya mainstream itu TV dan sebagainya, itu lumpuh dengan adanya WhatsApp, Instagram, Twitter. Bilang lumpuh juga mereka tetap eksis, tapi dengan segmen tertentu. Segmennya tertentu, kemudian juga audiens tertentu. Tetapi kebebasan tadi ada di ujung jari. Begitu, Bib. Jadi kontrol terhadap apapun yang ada di bumi ini itu cukup dengan klik udah bisa geger. Karena apa? Global. Ya, tidak ada batas lagi. Ini hari kita teriak, besok tahu. Ini hari bisik-bisik tentang intervensi, sebentar juga tahu. Nah, balik lagi, Prof, balik ke langit tadi, Prof. Nah, jadi ke langit tadi ini masalah BTS. Saya kan pengalaman, Bib. Saya di BUMN 35 tahun, 33 tahun 3 bulan lebih. Kemudian pernah juga ikut dalam tim, tim negosiasi di dalam investasi, luar maupun dalam negeri. Nah, kebetulan saya fokusnya pada Appendix F namanya, masalah transfer of know-how and knowledge and technology. Jadi di sana itu tetap saja ada yang cawe-cawe gitu. Namun kapasitas saya waktu itu belum bisa bicara. Jadi hanya memendam rasa saja dengan apa yang terjadi. Nah, begitu, Bib. Jadi kalau dulu itu terkenal kalau dalam elektrifikasi atau energi listrik itu POA-LN. POA-nya tidak boleh disebut. Nanti itu bisa ITA ya. Nah, tapi orang tahu semua itu POA-LN. P-nya itu singkatkan lain. Itu yang banyak berkecimpung terlibat dalam bisnis energi ketenaga listrikan. Nah, jadi karena itu di dalam BTS pun juga ada. Jadi kalau katanya 8 triliun itu oleh mantan sekjen ya, mantan menteri, mantan sekjen dari Nasdem dan mantan menteri, ya, yang kelima yang ditahan dan ditersangkakan dan yang belum dipenjarakan ditahan sudah, itu pada periodenya rezim ini sudah yang kelima beliau. Jadi by system sulit, mesti ada yang lain kecipratan. Sama juga seperti teriaknya Nazarudin dan Setia Novanto pada kasus EKTP. Tapi yang diteriakin malah naik kelas sekarang. Tadinya petugas partai untuk gubernur, sekarang naik petugas partai untuk capres. Tapi kalau saya lihat, Prof, ini kondisi terkini ya, kita bicara kondisi terkini, ini siapapun tidak bisa lepas dari bidikan. Siapapun tidak bisa lepas dari bidikan. Wah, jadi bidikan ini hukum. Ada sniper nih. Iya, hukum. Hukum ya. Hukum bicara. Hukum bicara. Ya. Jadi kalau ada lembaga hukum yang bermain, kena juga ini. Tunggu aja. Oh, tunggu. Iya, tunggu aja. Jadi kalau tunggu, ya persis seperti. Ya sekarang sudah ngantri kan, udah berapa yang dari Mahkamah Agung? Kan udah 3 di Mahkamah Agung. Iya. Coba aja yang lain-lain bermain-main juga. Tinggal tunggu bidikan aja. Tunggu bidikan. Iya. Nah, jadi betul. Makanya asosiasi konveksi sekarang siap-siap membuat seragam orange ya. Iya, kalau ngomong orange, Rob, itu sebetulnya kalau sudah orange itu begitu keluar dari tiarap lah, nggak usah ikut lagi gitu loh.
Minimal 5 atau 10 tahun lah istirahat dulu. Oke, jadi ini termasuk poin nih. Tadi kan Ya, lembaga efek tadi hukum. kan efek tadi macam-macam. Iya, jadi lembaga yang lain tuh partai. Partai-partai mbok jangan nyalonkan lagi orang yang sudah pernah pakai baju orange gitu kan, Bib? Iya kan, kalau sudah dicabut hak politiknya, tiba-tiba sekarang ikut-ikutan. Ya mestinya kan kalau memang partai itu pintar ya, cerdas ya, pemimpin. Apalagi partai kader ya. Dia harusnya melihat ini orang sudah punya noda ya. Ada noda, ya udah jangan dulu sementara. Boleh ikut tapi di belakang layar aja, nggak usah, jangan tampil gitu loh. Jadi kan cantik dia. Ya. Nah, mungkin masih cerdas. Ini Habib maunya yang cantik-cantik ini. Iya. Ini ada nih pegangannya fikihnya apa ini ya. Fikih muamalah. Iya, karena kalau dia itu memang punya kemampuan yang luar biasa di partai, sayang ya. Nah, tapi oke, tetap ditampung di dalam partai, tapi dia jangan muncul ke publik. Jadi think tank lah. Pemikiran-pemikiran. Jadi pekerja partai bukan petugas ya. Ide-idenya gitu loh. Jadi kalau dia tuh dihilangkan sayang juga gitu. Makanya saya mengusulkan nanti apabila rezim nanti berganti, saya berharap semua tahanan yang berbau ya, yang berbau tanda kutip politisasi itu sudah harusnya diberikan semacam amnesti gitu, atau ditinjau ulang lagi tuh kasus-kasusnya itu. Cuma sekarang Bib, yang terjadi itu pengurangan hukuman para koruptor ya secara katanya tanda kutip terstruktur sistematis, sehingga koruptor yang jumlahnya cuma sekitar 4,8% dari total tahanan itu mendapat semacam hak-hak khusus. Mungkin tidak ada hak. Saya lebih cenderung ya kalau koruptor itu dimiskinkan. Dimiskinkan? Iya, kalau dia dimiskinkan, otomatis tidak bisa lagi macam-macam. Tapi kalau dia tetap kaya raya, aset-asetnya tetap banyak, dia bisa berubah segala macam. Dia di dalam, di luar dia bisa buat apapun. Kalau begitu begini, artinya kepada rezim yang akan datang, buat satu peraturan perundangan kepada yang merasa dirinya sudah sadar dan insaf, marilah sedekahkanlah yang telah dikumpulkan yang tidak halal. Mungkin tidak sedekah. Apa? Dikembalikan kepada negara. Dikembalikan ya. Semacam pengakuan bersalah. Di harta-harta yang tadi berbau korupsi atau yang betul korupsi itu dikembalikan kepada negara, ada penghapusan hukuman. Nah, saya setuju itu, Bib. Sehingga tol-tol swasta itu dibeli lagi oleh pemerintah melalui uang yang dikumpul tadi, Bib. Enggak, itu biarin aja. Biarin aja. Itu udah kadung ya. Kadung biar aja, namanya udah kadung. Kan masih banyak nih, alam kita kan masih banyak. Toh kita masih butuh banyak lagi, sekian ribu kilometer masih kita tetap kebutuhan kita tidak akan. Oke, kita balik lagi, Bib ya. Tapi saja, oke nih sudah terlanjur di sisi dipegang swasta, ya cuma perlu di maintain, diperhatikan, perlu rakyat atau tidak. Kalau terlalu mahal mungkin disesuaikan gitu loh. Jadi orientasinya itu tidak mata-mata bisnis gitu loh. Iya, jadi kan sebetulnya begini, Bib. Dalam studi kelayakan tuh sudah dapat ditentukan payback periodnya berapa lama, setelah selesai, pokok dicicil, ini dibayar, sehingga ke ujungnya tinggal margin doang itu. Nah, jadi artinya kalau sudah sampai pada itu ya kita mintalah mau diberikan pada masyarakat sehingga tidak ketemu lagi masyarakat miskin. Iya, kalau sudah sekian lama sudah balik modal lagi untung ya udah gratis. Ya, oke, balik kan lagi ke lembaga yang tadi, Bib ya. Ada lembaga-lembaga hukum yang sangat terlibat terkait di waktu-waktu Pilpres dan pemilu ini. Injury time ya. Ya, dalam injury time ini luar biasa. MK, MA, KPK. Ya. Karena apa? Yang langit tadi, kata sementara orang, ini merupakan tools, ya, blessing, ya. Untuk apa? Untuk meremukkan Nasdem ini. Oh, berarti bukan blessing nih? Bukan. Untuk meremukkan Nasdem, ya, sehingga dengan demikian calon kuat Nasdem itu tidak bisa tampil sebagai capres. Nah, cuma saya yakin ini Surya Paloh akan melakukan reaksi yang luar biasa. Karena apa doanya? Ya Allah ya Rob,
Berikanlah aku kesempatan berbuat baik pada negeri ini. Ini nggak bersama ya. Jadi sudah sama Allah dia minta. Kalau kutuklah katanya. Ya itu sudah terlihat semua, Prof. Nah, jadi artinya sudah Surya Paloh. Ya? Dia udah komitmen. Dia bilang apa, buka semua. Dan nggak apa-apa. Jadi ya, artinya begini. Buat rakyat. Kan efek apapun. Ya kemudian ada lagi ini. Ya nggak bisa membaca isyarat teman-teman ini. Karena antara kelas menengah dan bawah memper cara berpikirnya ini mungkin udah kelamaan alpa di dalam berpolitik cerdas barangkali, sehingga ada keraguan mereka. Wah, kita dukung Anies ini, kalau Surya Paloh belot ini, kalau Surya Paloh mundur ini, habis sudah nggak ada lagi, karena ini tumpuan akhir ini. Itu tidak akan terjadi. Karena kalau MA, ya perasaan hati saya ini sebagai akademisi, sebagai pengamat politik dan sosial, sebagai pendidik, rasanya dengan sudah banyak juga orang MA ini yang pakai baju orange, maka dia tidak akan menjadi bagian dari yang disumpahi oleh masyarakat banyak ini. Dia akan bertahan, maka tentu. Karena apa? Sudah 16 kali kalau tidak salah tidak memenuhi. Sekarang ini PK terakhir nih. Jadi ada PK terakhir, ada jadi plate terakhir. Kalau ini 2, maka demikian tinggal siogianya rezim ini ya menyampaikan saya akan hantarkan pilpres pemilu ini dengan luber dan jurdil. Nah begitu, baru legasinya besar. Jadi kalau kita lihat ini kan bergeser, Prof ya. Ya. Dari tadinya Mahkamah Agung, mulanya KPK, geser ke Mahkamah Agung, geser lagi ke MK, sampai sekarang belum diputus. Tapi saya dengar tadi nggak lama lagi katanya mau diputus nih, tentang terbuka dan tertutup. Ya itu MK ya. Nah, atau kemungkinan campuran katanya. Nah itu pun juga banyak yang menolak ya, karena apapun bila itu dirubah pasti punya dampak terhadap rencana pemilu. Itu pasti punya dampak. Nah, sisi lain lagi, ini katanya senjata pamungkas terakhir ini. Senjata pamungkas terakhir tadi, sudah artinya tuh sudah saling yang tadinya sudah, ya istilahnya itu pecah kongsi. Ya, pecah kongsi, saling buka-bukaan. Nah, buat kita rakyat ini bagus, Bro. Ya, buat rakyat bagus, asal jangan terjadi. Ya enggak, gesekan keras sehingga terjadi yang namanya chaos. Itu yang tidak boleh, kita harus hindari, jangan sempat terjadi lah. Apa Prof melihat ada kemungkinan untuk itu? Kalau misalnya dari langit tidak berfungsi yang dikejar, PK tidak berjalan, tidak ada lagi kan? Nah bagaimana caranya? Tentu melakukan tekanan-tekanan lain. Nah, untuk itu sebetulnya ada satu hal yang dilupakan orang. Bangsa Indonesia ini rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kemudian ada yang dibangun oleh Jenderal Nasution, yaitu namanya Hamkam Rata, pertahanan rakyat semesta. Nah ini almarhum Pak Josan, tadinya kita akan buka itu dalam satu seminar pada proses pemenangan Prabowo waktu yang lalu, tapi tidak jadi karena belakangan sudah ada nada-nada yang tidak bagus, jadi tidak akan efektif gitu. Nah jadi Hamkam Rata itu artinya seluruh potensi yang ada masyarakat itu merupakan pertahanan daripada NKRI. Ya memang kita sayangkan, Prof ya, kalau sampai gara-gara peralihan, gara-gara suksesi timbul perpecahan anak bangsa. Kita sudah banyak melihat ya berapa lama di Aceh itu permusuhan dan berapa banyak korban, ya kan? Berapa lama sekarang seperti di Yaman itu kan pecah juga kan? Sampai sekarang kan belum selesai. Ya, Yaman belum selesai. Iya. Ya. Terus ditambah lagi negara-negara lainnya. Yang lebihnya sedih lagi sekarang seperti di Ukraina. Itu tiap hari nyawa bergelimpangan jatuh. Ya, jadi jadi kita kepengennya tuh jangan sampai tertular di sini gitu. Nah, itulah. Dulu orang merasa bahwa Indonesia ini gampang untuk diremukkan. Saya bilang tidak. Cukup. Karena apa?
kita sudah berikrar satu nusa, satu bangsa, satu tanah air, ku Indonesia. Iya, jadi 6.000 pulau besar yang sampai sekarang masih utuh. Dan saya rasa seluruh rakyat Indonesia, apapun etnisnya, apapun agamanya, apapun ideologi politiknya, tapi Pancasila dalam arti dari sanubarinya. Ya, jadi Insya Allah, Bib, kita saya yakin berharap semua elit politik, mau itu pejabat, mau itu apapun juga, kalau memang tadi dia berdosa, ya lebih baik dihukum di dunia daripada di akhirat. Iya itu. Karena hukum dunia kan jauh lebih enteng. Iya. Iya, jauh lebih enteng, Bro. Ini Habib yang bicara. Iya, karena kalau hukum akhirat itu repot. Tapi hukum dunia begitu dia menyesal perbuatannya, dimaafkan, selesai. Tapi kalau hukum akhirat repot. Gitu loh. Ya, jadi kalau semuanya legowo dalam arti jangan sampai negara ini, anak bangsa ini terpecah belah gara-gara memperebutkan kehausan kekuasaan sehingga timbul konflik, itu kan nggak boleh, Prof. Iya, tapi nggak boleh. Walaupun saat ini ya kita lihat, menurut teropong saya ini memang sudah pada titik-titik yang sangat mengkhawatirkan. Jadi makanya selalu saya muncul dengan bisik-bisik ini, gitu, mengingatkan. Ya, bisik-bisik ini mengingatkan yang salah selangkah dua langkah, yang merasa benar banget tuh enggak. Mari kita duduk, rundingkan dengan sejuk demi untuk anak cucu kita. Iya, jadi oke, sekarang ada kasus-kasus hukum, jalan hukum. Tadi sudah dijelaskan oleh Kejaksaan Agung di LC ya tentang prosedur itu sebetulnya sudah lama, sudah 2 tahun yang lalu. Memang kebetulan aja pas sekarang di tiba-tiba pas menjelang, ya memang kadang-kadang suka digatuk-gatuk gitu. Digatuk-gatuk kan. Jadi nah ini yang bikin rame terus-terusan. Ya inilah, jadi tadinya kan begini. Kalau hemat saya, ini menggatukkan salah. Jadi mungkin pemainnya ini berpikir cantik, tapi tidak taunya senjata makan tuan. Artinya apa? Ya, kubu Nasdem tentu dia ancang-ancang keras sekarang. Kalau kami dikatakan ada aliran dana, yang lain juga bongkar yang lain. Nah, kalau jadi ingat lagu ini dong, ingat lagu siapa tuh? Bongkar kan ada lagu bongkar. Iya. Apa itu yang kita inginkan? Ini pertanyaan yang kita. Jadi beginilah, kalau kita mau senandung, kita pakai senandungnya EBIT GAD aja. Nah, ya, sampaikan salamku pada kawan. Nah, itu enak tuh senandungnya. Nah, kemudian saking sulitnya, tanyalah pada rumput yang bergoyang. Nah, cuma kalau tanya sama rumput yang bergoyang, ini berarti tanya sama ulama, sama kiai. Karena yang bergoyang bagus itu ada orang lagi zikir. Sebetulnya itu kata-kata yang luar biasa. Tanyakan kepada Allah. Itu dia. Makanya tadi bergoyang itu kan zikir. Ini itu saya seneng dengerin dua ini. Yang lagi manggung dibilang muda juara, Cak Nun sama Gus Baha. Suka ngikuti enggak? Pendapatnya, ya, ceramahnya luar biasa. Gus Baha itu tampilannya deso banget, betul-betul deso banget. Kalau saya dari PIS ini kita selalu yang sejuk-sejuk. Yang sejuk-sejuk. Ya karena kita dekat dengan degan ini, tahu degan? Bukan adegan, degan kelapa muda. Jadi karena yang sejuk itu enak, Prof. Jadi suasana PIS ini kan damai. Prof sebagai penasehat PIS kan tentunya bangga dong dengan. Oh iyalah, artinya begini. PIS ini kan mau ulang tahun 25 ya. Insya Allah 25 Kemudian tahun. pernah bikin surat tentang seorang anak muda yang diusulkan jadi menteri, akhirnya jadi menteri, tapi kemudian ya sedikit gigit jari, ternyata nggak apa-apa. Itu namanya catatan sejarah. Catatan sejarah. Ada yang bagus, ya, ada yang setengah bagus. Karena hanya melihat tadinya barangkali variabelnya itu cerdas, pintar, pendidikan dalam luar negeri, keturunan keluarga yang bagus-bagus, tetapi satu. Ya itu kita lupakan, Bro. Udahlah, tapi sekarang kan masih manggung. Yang lalu berlalu, ya katakan sekarang sudah bongkar-bongkar, ayo bongkar-bongkar terus. Cuma tapi satu, yang berlalu tetap empiris dan just made.
Saya masih banyak kenang-kenangan. Kalau begitu perlu ngomong apapun saya ada kenangannya. Nah, nanti kita anukan pada episode yang lain. Asal itu bermanfaat untuk perubahan. Iya, karena banyak sekali. Iya, ini by empiris semua ya. Hampir dari tahun 77 sampai sekarang ikut berpolitik kan kenyang, Bro ya. 77 ya. Iya. Kalau saya belum lama, Bib. Di Sekber Golkar tahun 66. Oh. Ya sesuai dengan umur ya. Cuma saya tidak pernah manggung di politik, tapi tetap berkecimpung di LSM. Nah, ini sekarang saya merapat dengan Perahu Bagus, PIS dan Rumah Kebenaran. Rumah Kebenaran. Baitul. Udah lama profesi ini kan, dari berapa tahun lalu. Iyalah. Kan baru. Ya artinya kalau dihitung umur, kalau itu 2 tahun, 3 tahun, ya enggak. Memang kalau usia PIS kita lumayan lama. Lumayan lama. Oke, jadi Bib, tadi kan sudah ada lembaga hukum, lembaga partai kita himbau jangan lagi yang baju-baju orange yang sudah hilang, hak pilih dan politiknya jangan dilibatkan lagi kepada lembaga-lembaga yang terkena dampak ini, janganlah ditutup-tutupi seperti yang masalah pencucian uang di bea cukai dan di keuangan. Kemudian lembaga-lembaga lain, BRIN misalnya, ya, janganlah terlampau jauh. Kemudian tolong juga lembaga-lembaga yang ada ini jangan menstate, ya enggak, mengatakan agama adalah musuh Pancasila. Ini ada lagi, jangan bikin penyakit. Nah, itu yang bikin mana, jangan adem aja, Rob. Ya, jangan adem aja. Ya, kita pengen adem, tapi ini nyelekit juga. Soal yang ngomong juga ustadz itu, intelektual. Nggak apa-apa, itu. Ada yang nyelesaikan nanti. Nanti ustadznya dipertanyakan. Oke, ya, cuma hari-hari ini, jam-jam ini, hari bahagia bagi saya. Saya pernah membentuk PMII dulu. Padahal saya HMI nih. Demi kebersamaan dan berjuang di dalam rapat-rapat forum mahasiswa. Saya membentuk PMII di Ujung Berung namanya dulu di Bandung. Mensponsori terbentuk, kemudian kita mewakili HMI dan PMI bersama. Nah, kemarin kalau rasa kemarin dulu, Muhammadiyah mendatangi PP Nahdlatul Ulama. Nah, saat mereka sudah sepakat bahwa pilpres pemilu harus berjalan dengan baik. Nggak tahu ada kesepakatan lain yang Habib dengar. Saya melihat kemarin itu pertemuan 2 tokoh ya. Satu tokoh Muhammadiyah, satu tokoh NU. Nah, yang saya dengar tuh bisik-bisik mereka itu ini bocoran doang ya. Wallahu alam ya, siapa yang tahu. Intinya ya sebagai organisasi keagamaan, ya kita jalan sesuai dengan tugas kita gitu loh. Nggak usah ikut-ikut cawe-cawe di politik. Itu yang saya dengar. Jadi kita tetap istiqomah sebagai organisasi pendidikan ya. Mereka tetap fokus di situ. Jadi tidak ikut-ikutan dorong-mendorong, nggak ikut-ikutan. Ikut mengawal iya, tapi ikut dorong-mendorong nggak gitu loh. Tapi ada pernyataan keras yang lumayan keras dari Din Samsudin kemarin saya lihat. Din Samsudin itu ngomong cukup tegas tentang ya sama tentang tekanan-tekanan segelintir orang terhadap pilpres ini itu juga cukup keras pernyataan Din Samsudin itu. Itu kalau nggak salah itu pertemuan beliau dengan beberapa tokoh PKS ya. Iya. Gitu. Jadi dia menyampaikan ya kegundahan juga. Kegundahan isu terkini ini kayaknya udah banyak yang sudah merasa terusik ya. Sudah sampai ke leher nih. Iya, sudah banyak terusik, sudah sampai teriak-teriak, sudah sampai apa. Saya dalam kesempatan ini juga masih tetap kita mengingatkan lagi gitu loh. Kalau sudah terlalu banyak yang bicara mau didengar lah gitu ya. Jangan diabaikan gitu loh. Ya kan? Jangan diabaikan karena apapun juga ini kan negeri ini kita punya itu perhatian orang tuh bukan benci, sayang gitu loh. Jangan sampai kita pecah belah gara-gara syahwat politik yang memang. Nah, ini ada syahwat baru, syahwat kecil di Brebes. Nggak dengar Habib? Apa itu? Kepala desa kumpul membuat statement mendukung Ganjar Pranowo. Nggak apa-apa.
Bukan, Nggak dia apa-apa. aparat pemerintah loh itu. Oh ya, Nggak kalau boleh. aparat nggak boleh, tapi kalau udah siapapun juga yang Siapapun saling- juga silahkan. Malah kita anjurkan, Iya, ayo nggak mendukung apa-apa. jalan, Tapi kalau adu program. Kalau dia bawa perahunya itu ya nggak boleh. Nah, kalau melalui lembaga, ya enggak. Nah, ini nih rame sekarang yang pusing Bawaslu sama KPU tuh. Nah itu dia bro, kembali ke itu tadi. Sekarang tugas Bawaslu sekarang, KPU persiapan perlengkapan, Bawaslu neropong nih harusnya kan, neropong siapa aja yang sudah mulai salah langkah gitu loh. Ya. Kan gitu kan? Ya. Dia langsung sprint itu langsung bunyi trit gitu loh. Ya, dan ketua KPU sudah dapat peringatan terakhir itu. Oh ya? Ya udah, iya dari diadukan oleh beberapa partai waktu itu. Oh. Nah, tapi itu udah berlalu. Oh yang lalu. Ini belum lama yang sih. tentang perubahan itu ya. Yang mewacanakan tertutup terbuka itu ya. Bukan, lain lagi. Lain lagi. Dengan emas ini. Oh. Ya, tapi itu udahlah, tapi udah kena peringatan. Jadi balik lagi, Prof. Ya. Suasana terkini, peta terkini, Prof ya, tentang apa namanya yang tadinya persahabatan jadi perseteruan yang makin meluas. Menurut Prof, apa nih jalan terbaiknya gitu loh? Kira-kira sebagai negarawan ya, kan ini semuanya tadi sahabat ya. Masa sahabat harus berpisah pada saat akhir-akhir yang sudah menjelang menjelang pensiun duduk manis gitu kan. Alangkah indahnya kalau jadi gini duduk manis jangan kita punya pengalaman pahit. Jadi gini ya, kalau Mas Syumi itu punya politik santun. Rame dia di konstituante, di luar dia ngopi bersama. Itu contoh ya. Tapi kalau soal prinsip komunis, enggak bisa. Jelas lugas dengan caranya. Nah ini pun begitu. Ini bukan pertarungan ideologi ini masalah artinya saya ini atau kelompok saya ini bagaimana nanti. Nah ini yang menjadi pokok pikiran. Sehingga artinya persahabatan tadi harusnya dicari mana hal-hal yang sama. Ya enggak, dibuat checklist. Ada 25 masalah. Satu sama nggak masalah, 2, 3. Tinggal sedikit lagi. Di mana letak perbedaan, inilah dicarikan solusinya. Yang udah sama nggak usah diperbincangkan lagi. Jadi kalau ada 25 beda pendapat, tinggal 5 lagi. Tapi kalau berat yang 5 ini, mari balik ke konstitusi. Nah, jadi jangan balik terus cari dukun gitu loh. Nah, ya. Jadi apa yang konkret nih Prof? Saran dari seorang Prof Abbas Toha sebagai senior, sebagai tokoh politik, pemerhati politik, segudang lah yang Prof ini ya pergaulannya juga cukup luas, sebagai pendidik apalagi. Ini perseteruan ini harus ada di meja bundar kayaknya Prof. Ya, cuma saja sekarang artinya balik kepada rezim ini harus mengaca dirinya. Harusnya dia punya telinga gajah. Apa yang terjadi? Dan apa yang di lingkungannya. Inilah hebatnya Soeharto. Dia sudah lihat, dia sudah baca. Nah, akhirnya dia legowo, mundur atau dimundurkan lah, apapun terminologinya. Gitu kan? Ini kan daripada semakin memanas. Iya. Yang sudah masalah hukum itu kan sudah berjalan ya, dengan koridor sendiri ya. Apapun mungkin kalau kita ungkit kan nggak habis-habis. Ya, cuma kalau jauh-jauh para politisi muda dan tua telah mengatakan jangan dipaksakan hal yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Karena kedaulatan di masyarakat. Kalau ini rakyat akan marah. Dan sekarang ini serem Rock, jangan sampai itu. Loh iya, ini yang bicara Syahganda. Ya, jangan sampai itu. Nah, yang justru ini saya menyejukkan mereka. Tapi harusnya rezim ini pun juga mengaca dia. Kita yang marah, Prof. Kita yang marahin elit politik, kita marahin. Elit politik kita marahin. Hei kaum elit politik, yang keras tolong lunak. Yang lunak lebih keras supaya berimbang kerasnya, tapi tidak boleh terjadi chaos. Iya, karena gimana pun juga persahabatan itu di akhir hayat itu
harus manis. Iya, cuma Gitu. begini, ada seakan-akan ditakut-takuti ini. Ada Ya ini. makanya udahlah yang sudah berlalu biarin aja. Disebutkan sekarang, ya, yang namanya Nggak- orang Cina nggak itu habis. kan wajib militer. Mereka jadi TKA Makanya banyak kalau sekali. kita ungkap semua bro, habis waktu kita bro. Iya, tapi ini masyarakat sudah tahu soalnya. Jadi Ya, kita bilang tenang. makanya Tenang. di gitu. bawah ini kan masih tenang. Katakan sudah semacam kata tanda kutip ini sudah apa namanya semacam sudah membara dan segala macam masyarakat sudah. Saya kira kembali lagi ke elit politik. Begitu elit politik cuma segelintir ya. Kalau kita hitung-hitung nih nggak lebih dari 2 kali tangan ini ya hitung-hitungan kita kan, ya kan? Ada nggak bro? Kira-kira dua kali tangan? Iya segitulah. Ya. Yang berbicara itu segitu. Tapi jadi, yang segitu itu ada pengendali lainnya. Iya makanya oke, yang 2 kali tangan ini anggap 20 atau 30 orang lah, ya 30 orang ini duduk bareng, dipanggil lagi senior lagi yang sepuh-sepuh, duduk bareng berembuk. Ya karena udah kadung seperti ini. Kalau kita biarkan kan semakin panas, semakin tidak terkendali. Betul. Nah itu yang kita tidak mau, itu kita kepengen. Itu yang kita tidak mau. Tetapi ya enggak, bagi Surya Paloh dia akan meninggalkan hari tuanya dengan satu sejarah yang manis. Saya kira semua orang akan seperti itu. Iya, semua, tetapi ada caranya. Iya, cuma berbeda cara. Ya. Kalau cara yang tidak baik, itu maka yang takut saya celakanya seperti Kemal Atatürk. Bumi pun tidak mau nerima gitu. Jadi di sini kan ada tokoh, ada pembisik, ya kan? Ada penasehat, ada pembaca doa, ya? Ada pembaca doa. Jadi intinya ada semua lengkap, Prof. Komplit ya. Nah, dan maka komplit ini karena sudah terjadi seperti ini, ya saya sangat berharap cooling down. Ya. Kasus korupsi terus jalan nggak apa-apa. Hukum udah jangan digoreng lagi sampai terus jadi kegaduhan baru itu. Hukum biar berjalan. Kita lihat sampai di mana. Ya kan, kita kawal. Cuma kan ada hitungannya begini, Bu. Makin panjang dia, ada masalah hukum yang udah nggak berlaku. Itu ada aturan. Iya, makanya karena hukum sudah jelas ada aturan mainnya. Nah, jadi masalah politik juga ada aturan mainnya. Kalau elit politik sudah duduk di satu meja bundar, duduk bersama, selesai masalah, Prof. Ya, ini mejanya ini susah, Bib. Dulu di era yang lama, zaman Viking di utara ya, itu dia tidak berani nembus kabut karena dia pikir ya enggak, bumi ini gepeng takut jatuh. Gitu. Ya, disitulah kelebihannya Islam tadi, ya bundar. Okay. Jadi balik lagi, Bib. Ini elit politik, apapun etnisnya, apapun agamanya, mbok kembalilah. Seperti Habib bilang ya, ada panitia 8, ada panitia 9 yang menetapkan ya dasar negara apa ini segala macam. Ya, mereka ada dari kalangan Nasrani. Masa kita mengalahkan Belanda bisa, ya kan? Kita mengalahkan hawa nafsu nggak bisa. Ya, kan memang susah itu. Musuh yang paling kuat dari manusia itu syahwat. Iya. Nah, syahwat itulah. Iya, sebetulnya kalau memang demi bangsa dan negara, demi anak cucu ke depan, sehingga kita ini hidupnya nyaman, tentram gitu kan. Terus intervensi asing juga tidak terjadi. Kan itu mesti kita duduk bareng-bareng gitu loh. Ya, jadi ya mudah-mudahanlah apa yang saya pikirkan, karena 1-2 daripada pribumi dan warga negara kita ini tidak mikir begitu. Mau masuk ke asing, mau apa ke? Enggak juga, Prof. Banyak perhatian. Ya, mudah-mudahan. Cuma segelintir yang seperti itu. Kalau gelintir-gelintir inilah. Kalau yang perhatian banyak. Selama itu masuk positif untuk pembangunan nggak apa-apa. Yang penting ada waskat ya, pengawasan melekat ya. Ya. Jadi jangan asal masuk. Jadi betul-betul ini waskat itu ada sistem untuk bisa kan? Ini udah waskat, waskot, waskem lewat terus ini gimana? Jadi ya Bib ya, kalau di kalangan pemerintah BUMN tuh untuk eselon tertentu, kalau dia Elemnas paling tidak Tarpatnas, tapi waskat itu dapat semua.
Jadi, tetapi kalau dalam ajaran Islam, dalam politik Islam, waskat itu dari kolbu. Akhlak, akidah, ini yang menentukan. Maka kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan ya IQ, kecerdasan politik, ini tumpuannya. Nah, kita sudah ada sebagai bernegara, tumpuan kita adalah Pancasila, ya, sebagai ideologi dan dasar negara. Kecerdasan budi pekerti dan akhlak. Ya, itu tadi di kolbu tadi. Iya, itu. Kuncinya akhlakul qarimah, itu kunci. Jadi apapun ini kan kecerdasan itu macam-macam, tapi dikunci oleh satu. Nah, barangkali ini yang perlu itu. Jadi artinya dakwah itu perlu. Orang Islam mendakwah Islamnya karena lakum dinakum waliyadin. Nasoro ini, lakum dinukum. Ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi marilah kita menjalani kehidupan berpancasila yang arti sebenarnya. Jadi pilpres, pemilu jalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pemerintah, konstitusi, dan apa yang ditegaskan oleh ya partai yang banyak wakilnya di DPR, yaitu Bunda Megawati. Nah, tolong jangan ya selaku yang pemegang ya kata-kata penugasan terhadap si A, si B, si C, patuhilah penugasan itu dengan baik. Jadi si petugasnya. Petugas ya. Iya. Ya. Jadi masih panjang cerita ini. Oh, bro. Banyak masih karena panjang. Dalam episode Minggu, Senin, Selasa belum tahu apalagi ini yang bergulir ini. Ada saja. Yang senangnya apa? Rezim sana berapa orang, yang berlawanan, yang berbeda pendapat berapa orang, berpelukan mesra, kemudian selamat menempuh jalan yang baik melalui pilpres dan pemilu. Ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi damai itu indah. Oh, damai itu indah. Wah, ini itu siapa itu di dalam episode ya Islam ya. Jadi kita berharap episode besok ini damai itu indah. Damai itu indah. Jadi kita berharap sekali elit-elit politik ya yang sekarang sedang berseteru, duduklah bareng ya. Hukum jalankan dengan sesuai tanggung jawab masing-masing, karena pejabat publik itu harus bertanggung jawab. Daripada bertanggung jawab nanti di akhirat, lebih baik dipertanggungjawabkan di dunia. Lebih ringan. Lebih ringan dan tidak melukai anak cucu. Ya. Karena kalau tanggung jawab itu di akhirat, anak cucu terluka terus, Bro. Oh iya. Ya, bayangkan kalau di hari tuanya dia clear, sudah selesai. Anak cucu tidak ternoda. Ya. Cantik kan? Ya. Itu ganteng. Happy kita lihat anak cucu kita. Tapi apabila yang meninggalkan tadi itu, yang meninggal dengan beban sejarah yang buruk, noda yang hitam, itu akan turun-temurun, tidak habis-habisnya. Gitu loh. Selama-lamanya akan nempel semacam merek ya. Oh si A, oh itu, oh si B. Tapi kalau dia dicatat dalam buku catatan emas ya, itu kan keren itu. Oh si Fulan, yang kita kira catatan emas semua, itu yang kita harapkan. Itu. Oke, Bib. Jadi kita akhiri bisik-bisik politik ini, ikuti terus Khas Channel dan polling Khas Channel. Kita ada polling tiap hari, isi yang belum diisi mudah-mudahan bermanfaat buat bangsa dan negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di episode yang lebih damai, insyaallah.